Halo, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi kita kali ini di Minggu pagi bersama saya Indra Maulana dalam cross check di kanal YouTube medcom.id. Nah, kali ini kita akan berbicara panjang lebar tentang kerangkeng manusia di Langkat yang masih menyimpan misteri. Memang Komnas HAM serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah melakukan penyelidikan langsung di Langkat, namun belum ada laporan akhir dari Komnas HAM dan LPSK. Misteri terbesarnya adalah kerangkeng manusia di Langkat ini memiliki banyak wajah. Di satu sisi, beberapa mantan penghuni kerangkeng memberi kesaksian positif. Namun ada juga kesaksian lain yang mencekam hingga temuan adanya kematian. Apakah masih lagi ada sisi lain, wajah lain dari kerangkeng manusia di Langkat ini? Langsung saja kita cross check kali ini dengan narasumber Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM. Selamat pagi, salam sehat Pak Taufan. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam Mas Indra. Ya, kemudian ada Pak Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK. Selamat pagi Pak Edwin. Selamat pagi Mas Indra. Ya, dan kemudian nanti bergabung Pak Suku Ginting, Koordinator Rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Utara. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak narasumber. Nah, sekarang saya ingin memulai sebenarnya pertanyaan pertama ini adalah untuk semua narasumber, yaitu soal munculnya kesaksian positif membantah semua tudingan miring yang berasal dari mantan penghuninya dan juga keluarga mantan penghuninya tentang kerangkeng manusia di Langkat ini. Ini juga mengagetkan, kita membaca di beberapa media, kemudian kita juga melihat tayangannya dari tayangan media lain, begitu ya. Ini mantan-mantan penghuni ini juga ada yang bersuara justru dengan adanya yang kita sebut sekarang di kerangkeng manusia di Langkat ini, menurut mereka memberikan manfaat sebagai tempat rehabilitasi yang kemudian beberapa diantaranya juga menyampaikan bahwa ketika setelah dari tempat rehabilitasi dipekerjakan di perkebunan tempat Bupati Langkat tersebut begitu. Bagaimana Komnas HAM melihat seperti ini Pak Taufan? Ya, terima kasih Mas Indra ya. Saya kira kami bisa memahami respon dari masyarakat, terutama dari keluarga maupun orang-orang yang dulu tinggal di kerangkeng itu. Tapi sebetulnya tim kami ketika bicara dengan mereka lebih tertutup, misalnya mereka menceritakan juga berbagai hal yang tidak muncul di media, misalnya. Jadi praktek-praktek kekerasan, eksploitasi, pengerjaan orang-orang tanpa sistem ya. Itu juga terjadi. Jadi mereka sebetulnya kalau kita ajak bicara dari hati ke hati, mereka menceritakan apa yang mereka alami. Nah, itu yang kami melihat memang ini ada banyak masalah ya. Nah, praktek-praktek kekerasan itu sistematik mereka jelaskan sampai ada yang kita temukan juga meninggal dunia. Sementara ini kita baru menemukan satu ya, tapi kita punya ada berapa lagi kasus yang dugaan lagi gitu ya? Ya, dugaan lagi. Jadi bahwa banyak pihak misalnya berusaha menjelaskan bahwa ini adalah praktek yang positif, bagian dari misi sosial dan lain-lain itu, tapi juga terang-terangan dari korban tadi maupun dari tokoh masyarakat setempat yang menceritakan berbeda dengan apa yang muncul di publik itu. Sebenarnya total yang pernah di dalam kerangkeng itu berapa orang sebenarnya data yang diterima oleh Komnas HAM? Ya, kalau yang kita dapatkan kan ratusan, tetapi ketika ada satu video ya yang Pak TRT ini diwawancarai, dia menyebut ribuan kan itu. Makanya nanti kita akan minta itu. Ribuan itu keluar masuk ya, maksudnya yang sudah keluar masuk, ada yang sudah keluar. Tahun lebih yang terjadi selama ini, dia katakan itu ribuan. Mana yang benar? Makanya kita akan minta keterangan. Mudah-mudahan nanti Senin ya, untuk memeriksa saudara TRP ini. Oke. Baik, nah saya bergeser ke LPSK Pak Edwin. Ini apakah LPSK ikut turun ke sana dalam konteks juga ingin membongkar narasi yang muncul ke publik sebagian ini kan ini positif gitu. Apakah LPSK turun mau melihat adanya tekanan-tekanan terhadap para saksi dan korban? Ya, Mas Irfan tadi Mas Irfan awalnya dengan pertanyaan sama buat kedua narasumber ya. Iya, betul. Ya, kalau menurut saya ada pembacaan yang disampaikan Bang Taufan itu memang tepat ya. Sebenarnya kami juga tidak terlalu kaget dengan sikap korban atau keluarganya yang seolah-olah merasa tidak jadi korban.
Jadi kalau dalam pembacaan akademis itu ada istilahnya local strongman. Gitu. Jadi local strongman ini orang kaya, kemudian memiliki kekuasaan, bukan hanya dia tapi juga keluarganya. Gitu. Jadi dia punya kemampuan melakukan kontrol sosial. Dan si TRP ini ya, bupati ini, dia adalah bagian dari ormas yang berpengaruh di Sumut dan di Langkat. Dia orang kaya, pengusaha, dia pejabat, gitu. Bukannya pejabat baru kali ini, sebelumnya ketua DPRD. Gitu. Jadi pengaruhnya tentu sangat besar buat di Kabupaten Langkat. Situasi ini yang membuat tidak mudah buat korban maupun keluarganya untuk berterus terang tentang apa yang terjadi. Kecuali, menurut saya ya, apabila polisi bisa memastikan bahwa proses hukum ini profesional, ya, tegas dan berintegritas gitu. Karena mereka tahu TRP ini mempunyai jaringan. TRP ini jaringannya sampai kemana dugaan LPSK ini? Ya artinya sebagai politisi, pengusaha dan juga bagian dari ormas yang berpengaruh, tidak ada yang tetap tersentuh oleh TRP dalam komunikasinya. Ya kan? Nah itu yang menurut kami harusnya ditunjukkan oleh kepolisian untuk menunjukkan bahwa mereka tegak lurus dalam penegakan hukum pada kasus kerangkeng manusia ini. Oke, nah Pak Suku, ini pertanyaan menarik. Benarkah BNN provinsi atau mungkin BNN kabupaten kota ya pernah ikut datang juga ke lokasi kerangkeng manusia ini? Apa waktu itu yang dilihat, yang kemudian disampaikan kepada yang bersangkutan terkait dengan adanya kerangkeng manusia ini? Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi memang setelah kami lihat kembali bahwa beberapa tahun lalu pernah ada teman kami dari BNN Kabupaten ke tempat tersebut. Tapi ketika itu tempatnya bukan seperti sekarang. Maksudnya gimana? Tempat kumpulnya orang-orang pada saat itu bukan tempat seperti kejadian pada hari-hari belakangan ini. Bukan di tempat itu. Mereka dikumpuli. Jadi pada saat itu memang teman kita ke sana dalam rangka melakukan pemetaan tempat-tempat rehabilitasi yang memungkinkan untuk melakukan rehabilitasi adiksi narkotika pada saat itu. Jadi kawan-kawan kita ini mengunjungi yang menurut informasi mereka merasa itu suatu tempat rehabilitasi, baru dikunjungi dan dilakukan observasi di situ. Itu memang benar adanya pada tahun 2017 ya. Baik Pak Suku Ginting, BNNP 2000 BNN Kabupaten Langkat pada 2017 datang ke lokasi di mana ada kerangkeng manusia, tapi tadi Pak Suku Ginting menyebutkan kondisinya tidak seperti sekarang. Yang seperti sekarang itu maksudnya bentuknya kayak penjara-penjara sel-sel begitu Pak ya? Atau pada 2017 itu tidak begitu tempatnya? Ya, jadi perlu kami luruskan dulu bahwa ketika itu kami datang ke sana dalam rangka pemetaan, Pak ya, bukan dalam rangka lain. Jadi pemetaan yang diduga tempat-tempat rehabilitasi. Nah, jadi pemetaan ini hasilnya apakah suatu institusi itu disebut rehabilitasi atau dia bukan layanan rehabilitasi. Nah, itu tujuan utamanya di situ. Setelah melihat nanti unsur-unsur yang ada di situ. Jadi kalau kita datang ke situ, tempatnya bukan di rumah yang ada pada saat ini, tempat lain, dan kala itu ya tentu kondisinya berbeda dengan kondisi yang ada sekarang ini. Kondisinya seperti apa waktu itu Pak? Bisa diceritakan tidak? Laporan dari BNN Kabupaten yang ke lokasi. Kondisi rumahnya saya tidak dapat gambaran persis seperti apa waktu itu, tapi lokasinya juga berada di halaman rumah atas, bukan di bagian belakang kondisi sekarang. Bentuknya sel juga bukan Pak? Yang itu kurang jelas saya dapatkan Pak. Cuman klaimnya adalah tidak seperti 2017 begitu laporan dari BNN Kabupaten Pak ya? Ya, maksud kami lokasinya bukan seperti yang sekarang. Sekarang kan lokasinya di bagian belakang rumah. Dan bentuknya sel kan Pak? Ya, lokasi seperti itu Pak, kan kita sudah lihat bersama apa bentuknya. Tapi ketika itu lokasinya berada di halaman. Nah,
Ini juga kami sampaikan bahwa pada saat kita lakukan pemetaan ke sana dengan tujuan tadi melihat apakah suatu lembaga itu melakukan rehabilitasi adiksi narkotika atau tidak. Jadi kawan-kawan kita setelah datang melihat semua unsur-unsur yang ada dalam lembaga itu, mereka berkesimpulan bahwa itu memang bukan lembaga rehabilitasi. Jadi kami luruskan kembali kesimpulannya kami bahwa tempat itu bukan tempat rehabilitasi adiksi narkotika. Nah, terus apa yang dilakukan setelah mengetahui dan menilai itu bukan tempat rehabilitasi? Ya, karena ini tujuannya pemetaan, berarti kita akan mencari data dan setelah didapat, setelah disimpulkan seperti itu hasilnya. Tapi kalau mereka memberi advice juga, kalau sekiranya ke depan tempat ini mau dijadikan menjadi tempat rehabilitasi adiksi narkotika, ya kawan-kawan kita memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menuju suatu lembaga itu disebut lembaga rehabilitasi. Itu sudah disampaikan Pak ketika itu. Terus apa Pak? Ada follow up-nya nggak atau cuman dibiarkan lewat begitu aja Pak? Ya karena ini pemetaan Pak, jadi kita kan melihat itu bukan suatu tempat rehab, tapi kita berikan pesan kalau mau ditingkatkan tempat rehab ya seperti ini aturan-aturannya gitu. Dan ternyata memang dalam perkembangannya tidak didapat suatu perubahan gitu. Ya, bagaimana Komnas HAM melihat ini Pak Taufan, informasi yang disampaikan dari BNNP ini? Ketika melakukan mapping menemukan fakta bahwa ini bukan memenuhi persyaratan tempat rehab, tetapi itu kan 2017, artinya ada 2018, 2019, 2020, 2021. 4 tahun setelah di mapping tapi tidak di follow up karena disebutkan tadi hanya pemetaan sifatnya Pak Taufan. Ya, sebetulnya sejak berdiri tahun 2012 ya, orang di sana itu tahu. Saya kebetulan kontak teman-teman saya di sana karena asal saya dari Medan. Mereka bilang itu sudah lama diketahui. Jadi yang pertama jadi persoalan misalnya asas legalitas, kan izinnya nggak ada. Oke. Kalau izinnya nggak ada, kemudian standarnya tadi seperti dikatakan Pak Ginting dari tidak terpenuhi, dalam pandangan Komnas mestinya ada tindakan kan? Iya. Nah dia tidak kemudian berjalan terus, yang kemudian menimbulkan yang kita sebut tadi ada penghilangan kemerdekaan, kekerasan, eksploitasi dan lain-lain itu. Saya kira itu yang jadi masalah. Nah, kalau pernah dikunjungi oleh BNN Kabupaten, menurut LPSK seperti apa Pak Edwin? Ketika kan banyak juga yang bertanya kenapa tidak ada tindakan, tadi Pak Taufan juga menanyakan itu. Ya, saya tidak dalam rangka menilai BNN ya, tetapi menurut saya memang tidak relevan untuk menyebut tempat itu sebagai tempat rehabilitasi. Kalau memang itu dimaksudkan sebagai tempat rehabilitasi, bukan suatu hal yang sulit buat TRP Bupati Langkat untuk mendapatkan izin karena dia adalah pejabat daerah di sana, ketua DPRD, bupati. Jadi kalau sekedar untuk mendapatkan izin itu seperti sekedar memberikan tangan sih dapat izin. Ya, terus? Jadi maksud saya, nah ini kan relevan dengan pertanyaan saya sebenarnya Pak. Kalau Anda melihat fakta seperti yang disampaikan tadi. Enggak, maksud saya bukan soal ini tempat rehab berizin atau tidak berizin gitu loh. Tetapi apakah tempat ini memang dimasukkan untuk tempat rehab? Saya rasa tidak gitu loh. Jadi soal penggunaan diksi rehabilitasi itu menurut kami kurang tepat gitu. Karena memang dari soal bangunan ya yang berbentuk penjara, kemudian dari soal pembinaan yang tidak ada ya. Tempat rehab itu ada langkah-langkah medis, ada langkah-langkah non medis yang dilakukan. Ada detoksinisasi yang sejak awal, kemudian juga langkah-langkah non medis gitu. Jadi sama sekali tidak ada metodenya, nggak ada yang keseharian seperti apa. Dan juga yang sudah kami sering sampaikan bahwa penghuninya bukan hanya pecandu narkoba, tetapi juga ada yang masalah sosial, ada yang mencuri, ada yang selingkuh, ada yang mabuk, gitu, macam-macam. Ada yang ODGJ disebut segitu ya? Ya, jadi
menurut saya memang kemudian tidak menjadi relevan kalau kita tetap saja membicarakan soal tempat rehab atau bukan. Ya, saya tertarik dengan ungkapan Anda begitu Pak sebelumnya yang menyebutkan dia punya jaringan ke berbagai, dia adalah local strongman. Tadi Anda menyinggung itu kan. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan juga pertanyaan saya ke Pak Suku Ginting begitu. Ketika sudah pernah ke sana 2017, disebut ini tidak sesuai dengan tempat rehabilitasi, artinya ada tempat apa ini? Kan ini menjadi pertanyaan. Nah, ketika itu juga tidak ada tindakan, tidak ada laporan ke pihak manapun, bahkan mungkin ke kepolisian. Yang ingin tanyakan ini, apakah ini membuat awetnya adalah jaringan-jaringan yang disebutkan Anda sebelumnya begitu, Pak? Iya, yang kami sebut sebagai pembiaran terstruktur. Ini tidak mungkin sampai terjadi selama 10 tahun tanpa terjadinya pembiaran. Ya, yang tadi kami sampaikan di awal juga, pelaku bukan orang biasa. Ya, dia pengusaha, dia pejabat gitu. Ada aktivitas yang juga pernah diupload di YouTube. Bagaimana kedatangan dinas terkait dan juga informasi bahwa dokter yang memeriksa orang dalam tahanan itu adalah dokter puskesmas. Itu kan dinas kesehatan gitu. Ya, termasuk juga ada BNN kabupaten misalnya datang gitu ya. Dan informasi yang kami peroleh juga dari ada pihak keluarga yang menyatakan bahwa mereka direkomendasikan oleh kepolisian lokal situ yang orangnya untuk direhabilitasi di tempat TRP ini gitu. Jadi pengetahuan yang tadi disampaikan oleh Pak Taufanda Manik tentang tempat ini ya sudah jadi pengetahuan umum gitu. Yang jadi pengetahuan umum ini bukan hanya masyarakat tapi juga termasuk instansi yang berwenang. Jadi ini yang kami sampaikan sebagai pembiaran yang terstruktur. Jadi pembiaran ini yang membiarkan ini bisa disebut ikut bertanggung jawab secara hukum tidak, Pak? Ya memang kalau dalam konteks hukum agak sulit karena harus menemukan unsur pidananya. Tetapi dalam konteks sosial politik ya ini suatu fakta ya, bahwa itu diketahui oleh banyak pihak dan mereka diam saja. Ya kan kita ingin kalau dalam konteks internal instansi bisa melakukan pemeriksaan. Nah, ya. Artinya penindakan secara etik dan disiplin kepada mereka yang melakukan pembiaran. Pak Ginting, menurut Pak Ginting, informasi ini kalau dari BNNP sendiri sudah pernah mendengar tempat ini tidak, Pak? Kan ini disebut tadi tahun 2012, 10 tahun berarti kalau dengan sampai dengan sekarang. Kemudian disinggung tadi bahwa ini pasti diketahui menjadi cerita tidak hanya masyarakat lokal, tetapi juga instansi-instansi seperti tadi Dinas Kesehatan, bahkan BNN Kabupaten Langkat. Kalau BNNP sendiri sudah pernah mendengar ini tidak? Ya, baik tempat Pak. ini. Jadi, kita di BND memang tidak mendengar ada kejadian-kejadian seperti ini. Hanya kita mendapat dulu pemberitahuan dari BNK bahwa mereka pernah berkunjung. Kapan itu Pak? Pemberitahuannya kapan Pak ke BNNP? Kami tahu, ya mungkin pada saat itu mereka buat laporan juga, tapi tidak kami ingat semuanya. Jadi begini Pak, ya kami sampaikan bahwa pemetaan itu bukanlah melihat suatu tempat rehabilitasi yang sudah berlangsung. Kita masih melihat lembaga-lembaga yang apakah mereka ini melaksanakan rehabilitasi adiksi atau tidak. Jadi ketika kita menemukan tempat itu bukan rehabilitasi adiksi, ya kita tidak melakukan follow lanjutan di situ. Tapi kalau itu memang rehabilitasi adiksi, narkotika, maka kita melakukan follow lanjutan. Nah, ini pada tahun-tahun berikutnya, teman-teman kami tidak melakukan follow lagi karena memang itu bukan tempat rehabilitasi sebagaimana yang kita lihat di dalam standar rehabilitasi. Dan di samping itu, tapi mengumpulkan orang kemudian dan lain sebagainya dan ternyata tidak memenuhi syarat apa yang Anda sebut tadi, tidakkah itu menjadi sebuah kejanggalan? Apa misalnya hak atau kewenangan orang tersebut mengumpulkan orang untuk dibina di tempat tersebut? Entah itu dibina, entah itu direhabilitasi, ataupun bentuknya di kerangkeng. Kita juga belum mengerti nih yang 2017 bentuknya seperti apa. Apakah sel juga atau tidak begitu Pak? Iya Pak, jadi kami memang membatasi diri di bidang rehabilitasi saja Pak. Jadi kalau kegiatan-kegiatan
di luar rehabilitasi adiksi, ya tentu ada instansi lain yang memperhatikan tentang itu. Nggak, gini, penjelasan Bapak ini semoga tidak ditafsirkan ini terkesan cuci tangan, Pak. Saya makanya ingin menggali, Pak, ya. Menggali lebih dalam. BNNP itu mengetahui sejak 2017 laporan dari BNN Kabupaten Langkat tentang tempat ini berarti? Ya secara laporan barangkali dikirim ya, tapi kami begini Pak, kami luruskan kembali ya, ini pemetaan Pak. Jadi pemetaan ini tujuannya untuk melakukan jika memungkinkan suatu lembaga ini menjadi lembaga rehabilitasi, kita melakukan kerjasama, kita melakukan MOU bersama mereka gitu. Tapi ketika kita melihat bahwa itu bukan tempat rehabilitasi, ya maka MOU tidak dilakukan. Ya, dan terus kita tidak ya sampai di situ kami paham. Cuman apakah sebagai sebuah instansi yang juga cukup baik gitu ya, instansi yang berwenang bagus begitu Pak. Ketika Pak, melihat ada pengumpulan ini merasa itu tidak menjadi tanggung jawab BNNP begitu ya Pak ya? Atau BNN Kabupaten gitu ya. Kami lanjut kembali. Setelah BNK melakukan pemetaan itu, mereka akan membuat kesimpulan mana-mana yang bisa menjadi mitra kita ataupun yang harus kita dampingi di dalam penanganan rehabilitasi. Yang lainnya itu menjadi catatan mereka saja Pak. Jadi yang sampai ke kami adalah laporan-laporan yang menurut teman-teman kami BNK ini adalah lembaga rehabilitasi, dikirim profilnya berikut dengan syarat-syarat yang ada di situ, dan itu yang kami telaah untuk mitra kita ke depan. Tapi bagaimana reaksi BNNP ketika muncul pemberitaan di televisi, ya kan, kemudian juga di berbagai media lain, media online tentang gambar itu adalah sel begitu Pak? Waktu itu bagaimana Pak Ginting dan bukan tempat rehab ya, kita tidak terlalu artinya tidak ya, kita melihat juga ke situ, tapi bagi kita karena itu dari awal pun bukan rehabilitasi, bukan tempat rehab, ya maka kami melihat ya dengan pandangan rehabilitasi saja. Kami juga mengasuh ketika itu, yang lainnya ya kami tidak ikut bagian. Ya, merasa ini bukan urusan BNNP begitu ya jadinya Pak ya? Ya kami kan membatasi diri untuk rehabilitasinya saja. Jadi kami memandang dari sisi rehabilitasi. Dari sisi lainnya tentu kami tidak mengkomentarinya. Walaupun di situ tempat berkumpul orang dikumpulkan dalam konteks dibina dan lain sebagainya, tetapi tidak merasa perlu didalami lagi oleh BNN Kabupaten Langkat ya waktu itu Pak ya. Nah yang ingin saya tanyakan begini Pak, maksudnya Pak Suginting, BNNP sendiri ketika melihat ini meledak ke publik dan kemudian ada gambar jeruji, sel, orang ada di dalamnya begitu Pak. Apakah ini yang laporan 2017 lalu? Apakah begitu Pak kira-kira reaksinya Pak? Ya ketika itu ada ya kami meninjaunya, tapi bukan berarti bahwa ini laporan masa lalu Pak. Kan masa lalu sudah didapat bahwa itu bukan tempat rehabilitasi, tapi karena itu ada suatu lagi menjadi isu publik, ya kami berkunjung kembali gitu. Oke, baik. Nah saya ke Pak Taufan dari sisi Komnas HAM, sejauh ini apa Pak temuan yang disampaikan atau ditemukan di lapangan Pak? Apakah memang ada fakta-fakta baru sehingga menemukan bahwa ini memang tempat yang sangat tidak memenuhi asas hak asasi manusia atau seperti apa Pak? Juga ada praktek-praktek kekerasan yang sistematik sehingga kemudian menimbulkan kematian ya. Itu juga serius kan gitu. Soal mempekerjakan orang tanpa prasyarat dan sistem yang baik misalnya. Kami juga sudah menanyakan ini kepada pemerintah terutama Sumatera Utara untuk Dinas Tenaga Kerja dan juga kementerian kita di Jakarta, kenapa selama ini juga nggak ada pemantauan tentang itu? Karena di dalam Dinas Tenaga Kerja maupun kementerian itu ada yang disebut dengan labor inspector. Jadi labor inspector ini mana ini kok bisa ada praktek orang dipekerjakan tanpa kontrak, tanpa prasyarat-prasyarat yang standar sebagaimana standar perundang-undangan ketenagakerjaan gitu. Itu kita dorong untuk mereka juga melakukan evaluasi. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan. Tetapi memang nanti kita akan kumpulkan itu dan akan meminta keterangan dari saudara TRP ini. Hari Senin ya Pak ya?
Ya insya Allah Senin ya. Jadi koordinasi dengan KPK sangat bagus ya. Mudah-mudahan Kok bisa. Komnas akan datang ke sana atau bagaimana Pak ceritanya Pak? Ya Ke karena KPK? dia kan tahanan. Oh. Tahanan ya. Juga dulu kami pernah sebetulnya meriksa salah satu tokoh dulu ya. Untuk kasus Aceh juga sama karena dia tahanan KPK. Kami periksa juga waktu itu di KPK. Gitu. Itu standar. Komnas ke KPK berarti ya? Ya, kita akan minta keterangan. Karena keterangan dia agak berbeda. Misalnya saya lihat di satu tayangan video, dia mengatakan sudah ribuan yang mengalami, dalam bahasa dia, pembinaan. Dia bahkan katakan ini bukan rehabilitasi, ini pembinaan. Gitu. Terminologinya lain lagi gitu. Nah itu apa yang dia sebut itu? Kenapa, motifnya apa, dan tentu saja kita akan cross check dengan fakta-fakta lapangan yang sudah kita kumpulkan. Tadi saya katakan para saksi-saksi korban itu ketika di media memang kelihatannya mengatakan hal-hal yang baik. Tapi ketika kita ketemu langsung bicara hati ke hati, mereka menceritakan yang berbeda. Jadi praktek kekerasan itu misalnya itu kami dapatkan dari mereka sendiri. Jadi ada ketakutan berarti ya ketika cerita di media, karena media itu kan dipublish ya. Ada pengkondisian atau ketakutan atau juga ini kan kultural ya. Saya juga coba memahaminya. Kemarin saya dikirimi satu hasil penelitian, misalnya ada praktek kultural yang seperti ini. Misalnya. Kultural seperti apa maksudnya Pak? Ya di masyarakat etnis ini memang ada misalnya soal kedekatan marga ya. Jadi orang yang dari situ misalnya itu bagian dari marga besarnya. Jadi kan dia punya kesungkanan ya. Di samping itu juga ini tokoh besar, orang kaya ya. Tentu ada kepatuhan yang luar biasa sehingga kemudian dia ngomong yang baik-baik. Kepatuhan atau ketakutan? Ada kesan sebagian, tapi sebagian lagi sebetulnya hanya miss saja dalam menjelaskan itu. Tapi ketika kita tanya baik-baik, dia menjelaskan bahwa tanpa rasa ketakutan juga ketika kita tanyain. Tapi ketika dia ngomong di media, saya bisa menduga ya mungkin saja ada pengkondisian, juga mungkin tadi saya katakan juga kepatuhan kultural. Karena TRP ini kan tokoh besar di sana, sehingga orang-orang yang menjadi bagian dari kerabatnya sampai tingkat desa itu ya memang memiliki kepatuhan kan gitu. Apakah mungkin Pak instansi-instansi itu terjebak juga dengan soal kepatuhan tadi, kultural tadi? Ya, itu kita dapatkan informasi misalnya dari tokoh-tokoh di sana. Mereka sudah lama tahu, tapi memang ada keengganan untuk mengutarakan itu. Gitu. Sehingga itulah kemudian yang menjadi titik terjadinya pembiaran mungkin? Ya, terjadi pembiaran. Jadi mereka katakan sebetulnya institusi-institusi yang ada di sana itu semua tahu itu ada praktek itu, tapi nggak punya keberanian untuk mempersoalkannya ya tadi karena tadi soal saya katakan itu soal politik, soal kultural dan macam-macam ya, sehingga TRP ini memang ya satu tokoh yang sangat disegani atau mungkin dalam tanda petik ditakuti oleh semua orang sehingga orang nggak berani mengatakan yang sebenarnya walaupun sebetulnya mereka melihat ini praktek yang keliru ya. Cari aman lah bahasanya. Boleh saya cross check karena ini namanya cross check ya. Boleh nggak saya cross check ini Pak ke Pak Suku Ginting? Cari aman Pak Suku Ginting BNN Kabupaten Langkat waktu itu. Bagaimana Pak? Instansi-instansi di sana yang mengetahui ini dan terjadi pembiaran. Tadi kan kurang lebih salah satu BNN Kabupaten Langkat yang datang ke sana, sudah pernah datang ke sana. Tapi kemudian tidak follow up. Apakah mungkin karena ingin cari aman karena TRP ini adalah orang kuat di sana? Pak. Jadi kami mengulang kembali Pak ya. Pada saat kami datang ke sana ya dalam hal ini BNK itu dalam rangka pemetaan Pak. Jadi Bapak coba artikan kembali ya saya sampaikan tadi. Pemetaan itu bertujuan untuk mencari mana lembaga yang melayani rehabilitasi, mana yang tidak. Jadi ketika lembaga itu tidak melakukan rehabilitasi itu bukan lagi kerja BNN Pak. Itu prestasi lain. Kami hanya melihat apabila dia menjadi lembaga yang melakukan rehabilitasi, itulah yang menjadi mitra kami ke depan. Dan itu yang kami dampingi. Jika bukan rehabilitasi, ya kami tidak melihatnya kembali Pak. Karena itu sudah domain daripada instansi lain. Gitu. Bukan karena kepatuhan ataupun keengganan begitu Pak ya? Bukan ya? Bukan Pak, bukan. Itu BNK melakukan screening, melakukan pemetaan di semua kabupaten untuk melihat lembaga-lembaga yang menjadi. Nah saya coba kembali ke LPSK begitu Pak ya. Lalu apa yang ingin digali dari LPSK ketika tadi kan ini diskusinya begini nih, orang kuat. Dan ini sudah berlangsung 10 tahun, ada pembiaran.
pembiaran ini tadi ujungnya adalah soal keengganan, soal kepatuhan dan lain sebagainya. Tapi dijawab oleh salah satunya BNN Kabupaten yang datang ke sana, menurut Pak Suginting dari BNNP, enggak, ini memang soal bukan ranahnya saja. Nah, kira-kira ingin digali LPSK apa supaya ini terungkap begitu, Pak? Ya, kedatangan kami ke Sumatera Utara, khususnya ke Lakat ya, itu dalam rangka memberikan perlindungan proaktif. Jadi kasus ini menjadi perhatian publik dan kami juga ada tindak pidana terjadi. Kalau ada tindak pidana maka ada saksi atau korban. Kalau saksi atau korban yang merasa terancam keselamatan jiwanya, tidak bisa menyampaikan keterangan tanpa dengan rasa tertekan ya, itu yang tugasnya LPSK. Kami jadi tugas kami memberikan rasa aman gitu loh. Dalam konteks itulah kami kemudian berkomunikasi baik dengan kepolisian, dengan BNN provinsi, ya dengan Kanwilkumham, termasuk dengan para mantan tahanan, dan termasuk meninjau lokasi tempat 2 kerangkeng itu dan juga pabrik pengolahan sawitnya, gitu. Dari hasil komunikasi kami dengan berbagai pihak itulah kami mendapatkan banyak informasi yang berbeda dengan apa yang sebelumnya sudah berkembang di media massa. Misalnya satu soal itu tempat rehabilitasi, kedua itu tempat gratis, kemudian juga termasuk ada dugaan yang meninggal atas selama di situ ya, kematian yang tidak wajar, yang itu juga perlu ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian. Dan termasuk informasi yang kami peroleh bahwa ada kereng 3, ya kereng di sel, kita itu kan melihat dua kereng saja, 2 kerangkeng, kereng 1 sama kereng 2. Tetapi ada dokumen yang kami temukan, ada disebutkan ada kereng 3. Kami belum mengkonfirmasi ini, kami dan juga menjadi tugas kepolisian untuk mencari tahu di mana kereng 3 ini, apakah masih beroperasi atau tidak gitu. Demikian Mas Indra. Ini sampai sekarang masih dicari ya berarti ya, kereng 3 ini ya, atau sel ketiga ini ya? Ya kalau kami kan bukan tugas yang melakukan penyelidikan ya. Ini hanya karena ketika kami mendalami informasi keterangan dari mantan tahanan termasuk menuju lokasi, kami kemudian melihat atau menemukan dokumen-dokumen yang memberi petunjuk adanya kereng 3 itu. Nah, begini Pak, saya ingin tanyakan apakah benar, ini tadi kan Pak Taufan Damanik sudah menceritakan ketika para saksi korban ini menceritakan ke ke media, itu narasinya beberapa diantaranya adalah positif. Tempat ini memberikan arti yang positif lah intinya, pembinaan dan lain sebagainya. Begitu juga yang saya baca di berbagai media lain juga. Tetapi ketika bertemu dengan Komnas HAM menceritakan hal yang berbeda. Bagaimana dengan LPSK? Apakah begitu juga? Ataukah sebenarnya mereka dalam tekanan? Ataukah yang terjadi juga, kita kan akan mencoba menjadi fair nih Pak, ingin mengetahui apa sih sebenarnya tempat ini. Jangan-jangan ini Pak ya, ini menjadi sebuah tamparan bagi institusi yang sebenarnya punya kewenangan atau otoritas membina atau merehabilitasi mereka yang kecanduan narkoba. Justru ada tempat yang seperti ini yang diduga bisa ikut membantu. Kami ingin mencari clear-nya ini Pak Edwin. Ya Mas Indra, saya ingin memberikan analogi ya. Kita semua pernah jadi mahasiswa dan pernah mengalami ospek. Oke. Ya, ospek itu paling cuma 3 hari. Ya. Dalam ruangan terbuka oleh senior. Oke. Dalam 3 hari kita di ospek oleh senior dalam ruang terbuka itu kita menundukkan diri, gitu ya. 3 hari itu cukup buat senior menundukkan diri, menundukkan juniornya. Gitu. Bagaimana dengan situasi di mana orang masuk ke dalam sel itu dalam 3 sampai 6 bulan pertama tidak boleh dikunjungi? Kira-kira apa yang terjadi? Gitu loh. Ya, itu kan yang nggak bisa kita bayangkan gitu. Yang tadi saya sampaikan, kita di ospek oleh senior dalam tempat yang terbuka saja kita tunduk dalam 3 hari, dalam 1-2 hari kita tunduk pada senior. Tapi ini dalam 3 sampai 6 bulan pertama orang tidak boleh dibesuk, gitu. Bahkan setelah boleh dibesuk juga besuknya cuma di tertentu, yaitu di hari Minggu dan hari besar. Gitu. Ya. Jadi sudah seperti lapas nih ya. Ada situasi ada situasi bahkan melebihi lapas. Ya. Ada situasi di mana orang sudah dalam
ketertundukan, ya, atau kemudian apabila dia melakukan perlawanan segala macam beresiko kematian, bisa sampai seperti itu, gitu loh. Akhirnya pasrah, gitu loh. Jadi situasi ini yang kemudian juga tadi diperkuat oleh soal sosial segala macam, yang memperkuat posisi korban untuk juga enggan menyampaikan keterangan yang benar, gitu loh. Ya. Keyakinan ini traumatisnya belum sembuh, ini Mas Indra. Gitu loh. Traumatisnya masih sembuh. Orang yang kami daripada temukan, susah ke depannya, mending udah nggak ngomong yang baik-baik aja, begitu maksudnya ya Pak? Iya betul. Yang kami temukan ada satu orang yang sudah ditahan selama 4 tahun. Bayangkan. Orang kita 3 hari saja udah gak kuat, bagaimana dengan 3 bulan atau sampai 4 tahun, gitu loh. Ya. Jadi itu ya menurut kami keganjilan yang tadi bahwa korban kemudian seolah menganggap baik-baik saja itu suatu hal yang wajar. Ada situasi-situasi yang membuat mereka memilih seperti itu, gitu. Sehingga jalannya adalah proses hukum, penegakan hukum harus membuktikan bahwa local strongman ini tidak lagi strong, gitu. Itu yang harus ditunjukkan oleh penegakan hukum, gitu. Kalau itu nggak terlihat oleh masyarakat, ya tentu mereka akan ragu, nggak mau mengambil risiko. Itu apa yang berisiko dengan menyatakan kebenaran sementara mereka masih punya keluarga, masih ingin hidup aman. Oke, Pak Toga, boleh memberikan tambahan penjelasan Pak Toga, silakan Pak Toga. Jadi perlu kami luruskan ya Mas ya, masalah yang kejadian di Langkat, yang dikatakan itu tempat rehabilitasi itu kami nyatakan bahwa itu bukan tempat rehabilitasi. Yang resmi ya, yang resmi. Itu hanya istilah mereka di Pemda sendiri, Pak Bupati, itu kan pembinaan. Jadi korban-korban yang di situ bukan hanya masalah narkoba, tetapi juga ada masalah penyakit masyarakat, ya, masalah penganiayaan, kenakalan, segala macam. Sedangkan kalau yang dikatakan dengan panti rehab sebenarnya kan harus ada item-item yang persyaratannya ya. Ada sumber organisasi, ada sumber daya manusianya, ada sarana prasarananya, tempat detoknya, segala macam. Jadi terlepas dari itu ternyata bukan yang hasil survei waktu 2017 dan Langkat memantau ke sana. Nah, NK Langkat itu menyarankan kalau ini mau dijadikan tempat rehabilitasi harus mengajukan permohonan melalui persyaratan ya. Dikirim nanti ke koordinasi ke BNN, kemudian dilayangkan ke Kementerian Sosial. Ternyata ini kan dilaksanakan Pak Bupati. Jadi itu kewenangan mau ditutup, mau bubar itu ya tergantung Pak Bupati sendiri. Nah, ternyata di kemudian hari terjadi misalnya ada pelanggaran hukum, pelanggaran HAM, tindak pidana. Itu kewenangannya daripada pihak kepolisian menindak, Mas. Nah ini begitu Pak. Ini nggak ada mau menutup itu nggak punya kewenangan. Betul. Maksud saya dalam pertanyaan saya tadi itu lebih kepada begini, apakah ini juga bisa sebenarnya? Oke, memang penindakannya bukan di BNNP, tapi ketika meninjau ke sana, BNN Kabupaten, ya kan BNNK, kemudian lapor ke BNNP, tempat ini tidak layak atau belum bisa disebut tempat rehabilitasi. Tapi ada orang dikumpulkan di sana, dibina. Nah, kalau ini tidak memang bukan konteksnya dalam konteks bicara tempat rehabilitasi, tapi apakah ini kemudian Pak Toga sebagai kepala BNNP atau kepala BNNK-nya itu bisa melaporkan kepada kepolisian bahwa ada tempat loh yang tidak berizin, yang mengumpulkan orang, dibina kondisi seperti ini, apalagi itu berjalan dari tahun 2012. Begitu Pak. Nah ini yang ingin saya tanyakan, pertanyaan saya ke Pak Suku Ginting lebih kepada itu sebenarnya Pak. Sifat inisiatif untuk membongkar sebuah masalah meskipun itu memang tidak menjadi ranah untuk ditindak, begitu maksudnya Pak? Ya, jadi gini, ini kan ada dua sisi kita lihat ya. Yang pertama masalah panti rehab, yang kedua masalah ada pelanggaran hukum. Kalau pelanggaran hukum itu lebih berwenang pihak kepolisian, kalau dia itu ternyata panti rehab yang tidak berizin itu ke Menteri Sosial atau di Pemda sendiri Mas. Ada dinas sosialnya, ada dinas kesehatannya, ada bupatinya. Ada sementara Pemdanya itu bupatinya lah yang pemilik tempat itu, begitu kan Pak? Iya, betul Mas.
menutup ya Pak Bupati sendiri. Karena Pak Bupati sebagai kepala daerah yang punya kewenangan sendiri ya suka-suka dia kan. Dia tidak menutup, dia juga tidak membuka. Kan itu istilahnya. Itu yang harus kita luruskan, Mas. Jadi bukan tanggung jawab BNN dalam hal ini. Dia mau tutup atau dia mau operasi. Ada lebih berwenang lagi. Ada Kementerian Sosial. Izin itu kan melalui Kementerian Sosial. Kita hanya memfasilitasi, Mas. Baik. Syarat-syaratnya untuk Artinya mau gimana lagi, yang punya wewenang saja tidak berlaku apa-apa karena dia pemilik tempat itu, begitu ya maksudnya Pak ya? Ya, yang punya kewenangan Pak Bupati, dia buka, dia menutup, Mas. Kira gitu, Mas. Tapi teman-teman BNNK Langkat tuh tidak merasa, wah ini karena yang punya bupati, coba deh ngomong ke kepolisiannya gitu. Saya kira sudah, Mas. Saya kira sudah berkoordinasi. Semua orang sudah tahu lah kalau di Langkat itu. Saya kira juga polisi pasti tahu, Mas. Apalagi pemerintah daerahnya, dinas sosialnya. Ya bisa dikatakan kalau pembiaran ya Pemdanya pembiaran memang. Iya. Yang punya bupatinya ya, gitu ya. Ternyata Pak Bupati tidak melakukan prosedur, ya salahnya yang bersangkutan. Iya. Tanggung jawab yang bersangkutan. Beliau kan kepala daerah yang punya kewenangan. Dalam program ya P4GN sendiri, Mas, pemberantasan, pencegahan segala macam itu malah ketuanya Pak Bupati sendiri P4GN, Mas. Dengan Impres nomor 2 tahun 2020, Pak Bupati itu ketua Aksi Nasional P4GN. Dia ini kan Mas. Ini jauh lebih clear nih begini. Nah, oke. Ini kan tadi ada penjelasan yang sebenarnya tadi Pak Edwin LPSK itu tadi kan menjelaskan ini karena local strongman punya pengaruhnya di mana-mana. Kemudian tidak hanya masyarakat, pasti instansi juga banyak yang tahu karena melakukan kunjungan, ada dinas kesehatan, salah satunya BNNK. Saya ingin mendapatkan clear bahwa apakah instansi-instansi ini takut, tunduk, dan juga patuh secara kultural tadi disinggung Pak Ahmad Taufan ya, terhadap kepala daerah ini, bupati ini, yang punya kerangkeng manusia ini, ataukah memang sudah berbuat sesuatu, melaporkan juga ke penegak hukum dan lain sebagainya, tapi memang tidak bisa berbuat apa-apa, begitu loh Pak, yang ingin tadi saya coba ingin clearkan begitu. Nah tadi Pak Toga sudah memberikan jawabannya, artinya memang kembalinya memang ke Pemda, ke Bupati. Nah Bupatinya sendiri yang punya masalah tempat ini kan, TRP itu begitu. Nah ini yang ingin kita dapatkan penjelasannya. Nah sekarang saya kembali ke Pak Taufan dari Komnas HAM. Yang saya baca juga Pak, ini mungkin bisa di cross checkkan dengan yang ditemukan oleh teman-teman Komnas HAM maupun nanti dari LPSK ya. Di situ disampaikan di media juga bahwa mereka yang masuk ke sana itu bahkan rata-rata atau bukan rata-rata, bahkan mereka yang masuk ke sana itu mendaftarkan diri begitu loh. Maksudnya mendaftarkan diri itu entah itu kerabatnya atau keluarganya, mendaftarkan kerabat mereka itu masuk ke sana. Bahkan disebutkan sampai ratusan itu Pak. Nah artinya kan dengan kesadaran dan kemauan sendiri. Nah yang ditemukan di lapangan seperti apa Komnas HAM maupun nanti LPSK yang jawab? Ya memang kebanyakan sih begitu ya. Mereka yang berinisiatif untuk datang. Walau tidak semua, tapi kebanyakan begitu. Tapi masalahnya kan begini, meskipun itu inisiatif mereka, tidak boleh ada praktek-praktek yang itu melanggar hukum, melanggar standar dan norma hak asasi manusia. Gitu. Jadi bukan karena orang misalnya sukarela datang ke situ, orang kemudian bisa dihilangkan kemerdekaannya atau bisa diperlakukan dengan praktek kekerasan, kan nggak bisa seperti itu. Atau dipekerjakan tanpa status yang jelas, gaji dan lain-lain, kan nggak bisa. Meskipun kalau ditanya sama dia bilang saya udah senang karena makan 4 kali 1 hari. Nah iya tuh ada itu pernyataan itu juga ada itu Pak. Ada yang seperti itu. Saya kebetulan ketemu di satu talk show dengan beliau ya. Jadi ini kepatuhan kultural seperti ini nggak bisa dimanfaatkan dalam satu apa yang kita sebut sebagai sistem yang eksploitatif gitu. Tetap saja dia merupakan satu pelanggaran gitu. Ya praktek-praktek seperti ini juga banyak. Ya. Itu dilakukan secara sistematis oleh satu bahkan orang ini adalah pejabat daerah. Ya. Jadi dia punya otoritas. Sebelumnya dia ketua DPRD, kemudian dia jadi bupati kan. Bayangkan tuh dia melakukan tindakan yang dalam bahasa dia memang kegiatan sosial ya, bahkan dalam satu acara
talkshow itu saya lihat sendiri dia dengan bangga ya mengatakan 2.000 3.000 gitu. Jadi bukan ratus. Yang selama ini kita dengar kan ratus ya, tapi dia bilang 2.000 3.000. Nah, tidak punya satu sensitivitas bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya bertentangan dengan norma-norma hukum. Gitu. Itu yang kita harus jelaskan kepada publik. Jadi jangan publik juga dibiarkan untuk menerima pandangan-pandangan seperti itu karena soal keadilan, soal hak asasi manusia, soal penegakan hukum itu penting dalam kita bermasyarakat dan bernegara itu. Oke, Pak Edwin silakan Pak Edwin, pertanyaan yang sama Pak Edwin. Ya, memang ada paham dan argumentasi yang keliru, baik oleh keluarga, oleh pihak pengelola, dan yang paling mengkhawatirkan kalau itu juga menjangkit kepada aparat. Bahwa persetujuan dari keluarga untuk menyerahkan anaknya kepada pihak pengelola rutan itu adalah sesuatu yang sah dan kemudian menjadi kekebalan hukum. Nah, karena kalau dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, persetujuan itu tidak menghapuskan unsur kejahatan. Jadi persetujuan dari pihak keluarga terhadap orang yang dalam konteks perdagangan orang itu tidak menghapus kejahatan. Gitu. Jadi sebaiknya juga pemahaman ini mereka yang paham keliru ini juga belajar atau mendalami lah soal hukum ya, bahwa tidak menjadi hapusnya kejahatan ya karena ada persetujuan. Gitu. Kita Mas Indra. Kalau seandainya ada kasus orang dipasung saja di rumah, itu polisi harus buka pasungnya, gitu. Ya kan? Apalagi kalau sampai kemudian ada orang dalam tahanan ilegal, dalam rutan ilegal, ya harus dibuka, gitu. Nggak boleh menunda-nunda. Kebebasan orang itu adalah perintah hukum. Perintah undang-undang dasar kita, perintah konstitusi kita. Bukan pilihan itu. Nah kita nggak buka aja, bukan pilihan. Tidak membuka aja menurut saya adalah pembiaran. Bahkan itu bisa terus serta, gitu loh, ya kan. Nah, jadi itu yang saya sampaikan bahwa paham yang keliru, argumentasi yang keliru, bahwa persetujuan itu meniadakan hukum. Nah ini wawasan yang baru nih. Artinya walaupun keluarga siapapun tuh menyerahkan persetujuan begitu ke pihak pengelola, tidak menghapus adanya kejahatan di dalam itu, begitu Pak ya? Ini kita garis bawahi lagi nih. Betul, betul. Tidak menghapus. Ya. Walaupun Pak misalnya dari pihak keluarga tidak menghapus unsur kejahatan dari perbuatan itu. Saya coba bermain logika sedikit Pak ya. Ini kan berjalan lama dari 2012, dihitung dan sampai sekarang artinya 10 tahun Pak ya. Ketika itu persetujuan keluarga, mungkin kalau waktunya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan misalnya, banyak orang tidak terinformasikan misalnya, maka tidak akan terus berulang orang yang mendaftar, karena di situ ada kekerasan dan kejahatan misalnya. Tapi ini kan berlangsung sampai akhirnya terungkap karena KPK kasusnya kasus suap kan. Kalau tidak ada itu, maka orang mendaftar juga masih akan terus ada. Nah ini bagaimana kalau sudut pandang yang ini Pak? Ya kan yang harus kita cek, ya, apakah otentik itu soal mendaftar. Kalau dia otentik, berapa banyak sih dari yang bermasalah dengan di keluarganya, gitu loh. Kemudian ada nggak sebenarnya yang bermasalah dengan TRP sendiri, dengan usaha TRP, dengan ormasnya TRP, ada nggak? Kan terbuka juga. Ya, temuan kami ternyata tidak semua yang ditahan juga berasal dari Langkat. Ada juga yang berasal dari kabupaten lain. Bagaimana orang dari kabupaten lain itu bisa nyampe ke dalam rutan ilegal itu bagaimana? Gitu loh. Dengan cara apa? Ya kan? Dia bisa nyampe di rutan. Bisa juga ini mereka menganggapnya begini Pak, ini tempat penyembuhan. Ya sebenarnya pendekatannya bisa dibalik bahwa itu adalah penipuan. Gitu loh. Nah, jadi itu bagian dari bujuk rayu agar orang menjadi korban dari perbudakan modern. Ya. Karena dengan adanya orang dalam rutan ilegal tersebut, TRP mendapatkan bonus pekerja gratis. Banyak motifnya itu ya.
sebanyak jumlah tahanan dalam rutan ilegalnya itu. Gitu loh. Jadi kalau dia punya pekerja yang digaji, yang diberikan upah sebanyak 200 orang, ya, maka dia mendapatkan bonus pekerja yang gratis sebanyak orang di dalam rutan ilegal itu. Ini jadi clear nih motifnya. Tadinya saya mau nanya, kalau dia sekedar penipuan mengambil orang untuk ditahan di rutannya, sementara dia harus keluar biaya tentu saja untuk memberikan makan 4 kali sehari tadi yang seperti diinfokan Pak Taufan, rugi dong. Ternyata motifnya adalah dia punya pekerja untuk kebun sawitnya itu ya Pak ya? Betul. Kan memang begitu. Dari pagi hingga sore, katanya sampai dengan jam 6 sore, mereka itu ada di pabrik perkebunan, dari pengelola sawitnya. Jadi rutinitasnya begitu, pagi sampai sore itu di pabrik pengolahan sawit. Jadi di luar itu mereka di dalam selnya, termasuk tidak bisa sholat Jumat, termasuk tidak bisa ibadah Minggu, termasuk tidak bisa ibadah di hari-hari besar. Gitu loh. Iya. Bahkan untuk kebutuhan privat. Ini kan kondisi yang lebih luar biasa dibanding rutan tahanan negara. Gitu. Ya membebaskan orang untuk dibesuk, yang membebaskan orang untuk beribadah. Ya ada waktu tertentu untuk kegiatan di luar begitu ya, kegiatan maksudnya di tempat-tempat umum. Makanya kemudian bagaimana kita bisa percaya pada apa yang disampaikan korban kalau mereka dalam kontrol, dalam kendali dari seseorang atau sekelompok orang dalam waktu yang lama. Gitu. Jadi makanya saya analoginya sederhana saja, ospek yang 3 hari aja semua junior tunduk sama senior. Ya, apalagi yang ini bisa berbulan-bulan ya. Bertahun-tahun. Bahkan bertahun-tahun. Ada 4 tahun. Gitu. Oke, baik, kita masuk ke kesimpulan sekarang. Saya mulai dari Pak Toga saja ya. Mungkin Pak Suku Ginting sekarang sudah digantikan Pak Toga. Pelajaran apa Pak kira-kira dari BNNP sekarang ini terkait dengan persoalan ini, makna apa? Apakah mapping nanti juga tetap akan dilakukan? Karena kan tetap aja ada irisan-irisannya Pak ya, sebagai tempat rehabilitasi. Kalau menemukan lagi tempat yang tidak memenuhi syarat, maka apa yang akan dilakukan selain tidak sekedar hanya tidak memfollow up, begitu Pak Toga? Ya, terima kasih ya Mas Maulana. Ya. Jadi pengalaman pembelajaran dari kejadian ini kita ambil hikmahnya. Jadi walaupun kita jadi pejabat, tolonglah semua prosedur ya. Perizinan, terutama dalam pelayanan masyarakatnya harus prosedur semuanya. Karena kita sudah menyampaikan juga 2017 ke Pak Bupati kan supaya membuatkan izin ke kementerian. Kita memfasilitasi tapi tidak dilaksanakan. Jadi jangan ada arogansi ya kewenangan. Inilah terjadi kesalahan prosedur. Nah, nanti akibatnya ya berdampak kepada sisi hukumnya ya, bisa perbuatan pidana. Nah, kalau memang itu sebenarnya dari awal dijalankan sama Pak Bupati, kita lebih enak memberikan advice ya kepada beliau. Kita buat program-programnya lebih nyaman lah. Kita bersinergi. Tapi kalau jalan-jalan sendiri, inilah langkah ini. Tidak semua maksud Bupati mungkin baik ya pembinaan ya, tapi langkah yang diambil salah. Tapi tadi ditemukan motif perbudakan mempekerjakan orang tanpa upah gitu Pak di kebun sawitnya. Ya, macam-macam perbuatan pidananya ya. Kalau di satu persatu nanti dicek silakan. Ada yang mungkin dipukulin katanya, ada yang disiksa, nggak dikasih makan, segala macam ya. Oke. Tapi Pak, sebenarnya dari BNNP sempat ngecek sendiri ke BNNK, tempatnya waktu itu yang dikunjungi itu berbentuk sel atau tidak Pak? Waktu itu Pak? Ya berbentuk seperti kerangkeng itu yang ada sekarang itu, ya kan? Memang ada di rehabilitasi itu ada, istilahnya detok ya, detok itu ada, itu kan hanya sebentar. Ya bila perlu memang diborgol, dirantai pun ada pembelajarannya itu di detok itu. Walaupun tempat rehabilitasi ada begitu memang Pak ya? Ada kerangkengnya. Dia misalnya lagi tinggi, itu dirantai itu. Karena takut nanti dia bentur-benturkan kepala. Menyakiti diri sendiri ya? Tapi penenang.
ada dokternya, ada psikiaternya, ada obatnya. Bukan dirantai, diapain terus dibiarkan begitu, dikerangkeng begitu saja. Itu dipasung ada jadinya ya. Pelajarannya ada juga, minimal seminggu 2 minggu detok, jemur matahari. Ada itu untuk menghilangkan zat adiktif tadi. Tapi kalau dikerangkeng dia berbulan-bulan ya lama-lama sakit kuning juga orangnya kan semua. Oke, baik, itu pelajarannya Pak Toga. Terima kasih Pak Toga ya, dari Kepala BNNP Sumatera Utara. Mungkin ke Pak Taufan sekarang Pak. Simpulannya apa, catatan apa Pak? Dan mungkin menunggu hari Senin ya Pak ya, Pak Taufan ya. Ya, menurut kami memang ini banyak pihak yang memang semestinya membenahi sistem pengawasan, sistem penegakan hukum terhadap praktek-praktek seperti ini. Tadi seperti saya katakan, labor inspector nggak pernah berfungsi untuk mengecek bahwa ada orang bekerja tanpa kontrak, tanpa gaji dan lain-lain. Padahal kan tugasnya dia ya. Masuk juga dari aparat hukum misalnya. Ketika ada pelanggaran hukum seperti itu, mestinya juga melakukan tindakan yang kita sebut sebagai law enforcement. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah juga pemerintah provinsi sebetulnya kan. Betul. Menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi juga untuk melakukan pengawasan dan supervisi, ya. Sehingga tidak terjadi praktek-praktek di mana kekuasaan di kabupaten itu sama sekali kekuasaan yang tanpa kontrol, ya. Untouchable gitu. Jadi bisa melakukan apa saja yang dia mau. Mungkin nggak ini sempat terdengar ke tingkat nasional, misalnya sampai ke Menteri Dalam Negeri gitu Pak? Saya nggak tahu kalau sampai nasional, tapi yang saya dengar sebetulnya orang di Kabupaten Langkat itu dari dulu sudah tahu gitu. Jadi tapi ada keengganan mereka ya, kekhawatiran mereka untuk membuka itu. Jadi itu bukan hal yang baru bagi mereka. Jadi mereka udah lama tahu itu. Tapi tadi saya katakan ya karena ini tokoh yang sangat kuat ya tidak ada keberanian untuk membuka itu. Nah ini pelajarannya nih, iya. Pelajarannya nih Pak, tokoh yang sangat kuat di daerah, berkuasa penuh, bahkan kalau melakukan tindakan-tindakan yang dinilai itu adalah salah tapi tidak dilaporkan, maka ini pelajaran apa Pak? Misalnya supaya, ya mungkin kalau masyarakat mereka wajar kalau takut, tapi kalau instansi-instansi lain, misalnya dalam hal ini kepolisian setempat, kejaksaan setempat, ya kan Pak, dan lain sebagainya, anggota dewan setempat. Nah, apakah mereka juga takut gitu Pak? Iya, itu jelas sekali, simptom itu kelihatan sekali. Jadi tidak ada yang berani melakukan katakanlah kontrol terhadap apa yang selama ini dipraktekkan gitu. Bahkan dalam berbagai kesempatan sebetulnya juga dalam tanda petik dipuji. Sehingga dia kan dalam satu narasinya di talk show televisi itu kan dia membanggakan itu. Bahwa ini adalah pekerjaan sosial saya yang mulia kan kurang lebih begitu. Jadi artinya ada bukan hanya pembiaran tapi pelaziman bahkan penghormatan terhadap satu praktek yang sebetulnya menyalahi peraturan perundang-undangan, menyalahi standar norma asasi manusia dan eksploitatif gitu. Boleh nggak saya sampai ke pertanyaan ini juga? Ini adalah niat baik tapi dilakukan dengan cara yang sangat salah, atau Anda tetap tidak setuju dengan pemikiran seperti itu? Tetap bukan niat baik ini menurut Anda? Justru eksploitatif. Dan itu kita lihat misalnya dalam soal mempekerjakan tadi itu kan eksploitatif. Juga treatment yang diberikan juga menurut saya tidak sebanding dengan apa yang dia dapatkan dengan punya tenaga kerja gratis itu ya. Orang. Nah, selain tadi praktek-praktek kekerasan yang terjadi secara sistematik sehingga bahkan ada korban meninggal dunia. Ini yang sekarang kita coba usut dengan Polda ya, Polda Sumatera Utara. Mudah-mudahan nanti ada kasus tambahan lagi. Sekarang kan satu ya, nanti ada beberapa kasus lagi yang kita akan dalami bersama Polda sehingga ini penegakan hukumnya juga akan semakin kuat. Oke, baik Pak Edwin, pertanyaan yang sama sebagai kesimpulan juga tadi seperti saya sampaikan ke Pak Taufan, tapi tambahan juga pertanyaan Pak, apakah mungkin akan dilakukan koordinasi dengan kepolisian resor, Polres tempat Pak? Ya, dari temuan rutan ilegal milik Bupati Langkat ini kan dapat kita sampaikan bahwa perbudakan manusia itu terjadi bukan karena penipuan dan kekerasan saja, tapi perbudakan atas manusia itu langgeng karena orang yang tahu dan berwenang tidak mengambil tindakan. Pembiaran tadi ya? Pembiaran tadi, ya sudah 10 tahun.
gitu loh. Dan tentu kalau soal koordinasi, kami sudah berkoordinasi langsung dengan Kapolda. Ya. Kami akan menyampaikan temuan kami juga kepada Kapolri gitu, untuk ditindaklanjuti dan juga kepada Menko Polhukam. Gitu. Kami berasa bahwa ini perlu menjadi perhatian dan menjadi catatan, termasuk juga kepada Mendagri ya, agar juga melakukan pengawasan, pembinaan, dan mencegah perbuatan yang sama dilakukan oleh lokal strongman lain. Gitu. Betul. Karena demokrasi ini yang kemudian melahirkan desentralisasi, itu melahirkan itu potensi lokal strongman itu kemudian menguat. Gitu. Jadi berangkat dari premanisme, kaya, dan berkuasa, kemudian punya pengaruh di masyarakatnya, dengan perbuatan-perbuatan yang dianggap baik, ya kan? Tapi kemudian menundukkan masyarakatnya itu sendiri, gitu, dengan aturan yang dia buat. Nah itu yang kemudian menurut kami penting buat Mendagri untuk melakukan pengawasan, pembinaan agar kepala daerah lain tidak menjadi lokal strongman yang berbahaya buat masyarakatnya. Ya, dan pelajarannya adalah ini juga ada kontribusi dari instansi-instansi yang sebenarnya memiliki kewenangan, tetapi melakukan pembiaran sehingga langgenglah terjadi perbudakan manusia ini. Oke, itu kata kunci yang bagus sekali untuk menutup diskusi kita pada akhir pekan kali ini. Semoga ini menjadi pembelajaran kita semua. Tidak ada lagi lokal strongman yang kemudian justru menjatuhkan masyarakat di daerahnya masing-masing. Terima kasih Pak Edwin, terima kasih Pak Taufan, terima kasih Pak Toga dan Pak Suku Ginting. Terima kasih atas waktunya di Crosscheck di kanal YouTube Medcom.id. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Dan itu tadi Sobat Medcom, diskusi kita kali ini dalam Crosscheck di kanal YouTube Medcom.id. Semoga ini menjadi pembelajaran kita semua. Ketika Anda menyaksikan diskusi tadi, ada wacana baru, ada pengetahuan baru yang bisa Anda dapatkan. Saya Indra Maulana pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.